Halo, sudah live? Yay, hari ini mau cerita tentang You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness yang ditulis sama Mas Felixandro Ruby. Dingin banget ya Allah di sini. Oke, ini in the mood of holiday. Happy Christmas to all of you yang celebrate Christmas. Hari ini pengen cerita, ini ada tiga hal yang aku pengen bahas. Pertama, apa yang aku suka. Dua, what I like to challenge from this book. Tiga, what else? Oh iya, gimana caranya baca buku ini, ebook tadi aku bilang, how to read it free and legal. Jadi buku You Do You ini, I've actually been a patron. Aku udah jadi patron dari buku ini. Jadi aku punya kopiannya di Surabaya. Tapi kan sedih ya kalau nungguin ya. Jadi terus gimana dong gitu. Akhirnya untungnya ternyata udah masuk di Gramedia Digital. Dan Gramedia Digital sekarang ada promo, kalian bisa trial 7 hari kalian bisa baca. Jadi ada book selection yang memang gratis, ada yang harus berbayar lagi. Kalian tuh sama kayak paket premium gitu deh yang selama 7 hari itu. So aku trial dan bukunya cuma 3 jam, 2 jam habis karena enak bahasanya, so I like it. Jadi kalau kalian pengen secara legal dan membaca buku ini free juga, hai Yemima, kalian bisa langsung ke Gramedia Digital, install apps-nya, pakai kode apa ya kemarin, free trial, kalian udah bisa baca buku ini. Jadi enak banget kan gitu ya. Dan ada beberapa sih buku yang memang boleh dibaca gratis gitu selama 7 hari itu. Kalian terserah deh kalau misalnya memang ingin memaksimalkan gratisannya, install Gramedia Digital, habis itu selama 7 hari itu baca semua buku yang boleh dibaca gratis, ya lumayan banget menurutku. Oke, jadi buku You Do You by Felixandro Ruby. Kenapa aku seneng? Karena mungkin kalian juga udah tahu aku kayak follow Mas Ruby udah lama. Terus banyak yang sepemikiran. Terus habis itu ada beberapa hal di dalamnya. Dia kan bahas ada kayak semacam mindset, how we look at our career gitu kan. Terus habis itu cara belajar. Nah, itu tuh yang aku suka karena aku juga memang suka belajar kan. Nah, ada beberapa yang aku suka banget. Story mindset misalnya gitu, untuk membantu kamu memvisualisasi bagaimana sih kalau kamu mau menulis skenario dari hidupmu sendiri itu kayak gimana gitu. Itu membantu kamu untuk memvisualisasikan kira-kira 5 tahun lagi ketika aku lihat balik, mana cerita yang lebih kamu sukai kayak gitu. Terus habis itu cara belajar itu aku suka juga, dibahas tentang passion, bagaimana passion kemudian menjadi overrated dan bergeser gitu artinya, aku suka. Yang paling suka sih mungkin karena ini ya, sangat rapih, bulleted gitu. Jadi kalian baca bab-babnya itu akan mudah sekali baca buku ini. Jadi enak, aku nggak bilang enteng, tapi flow-nya asik gitu, alurnya asik ketika membicarakan ini. Terus habis itu ada beberapa poin yang aku suka, inginku garis bawahi gitu. Dimana selain yang story mindset tadi, ada tentang passion confusion itu. Passion itu diartikan sama Mas Ruby sebagai what you love doing plus what you're good at gitu. Terus dibahas, aku sempat berpikir gini, aku mencatat ketika aku membaca itu, terus aku catat apakah passion ini sama dengan flow ya. Kalau teman-teman tahu konsep flow dari Mihai, aduh susah
susah bacanya namanya, Mihai Misen Mihai gitu kan namanya. Nah, apa sama sih passion sama flow ini? Ternyata terus kemudian di bab berikut, bukan bab sih, sub bab berikutnya Mas Ruby juga menyebutkan tentang survei tentang burnout. Nah, berarti aku merasa, oh mungkin kayaknya hipotesisku benar, karena berdasarkan riset, eh, kayak antonimnya gitu, lawan katanya burnout itu flow gitu. Ketika orang sampai menjalankan sesuatu dengan sangat enjoy, kemudian bagus juga, ada challenge-nya di situ, itu kan adalah state dimana kita merasakan flow. Jadi aku bisa artikan secara loosely gitu ya, itu bahwa passion itu adalah hal yang membuat kita merasakan flow juga. Terus yang aku suka ada tentang reverse engineering karir. Ini aku suka membacanya karena aku merasa kayak punya temen. That's exactly what I usually did gitu. Jadi aku suka untuk reverse engineering. Kira-kira aku gimana ya gitu. Kalau dibalik apa aja yang harus aku lakukan. Ada Mas Ruby. Wow. Ada yang nulis dong. Terus habis itu, mumpung ada yang nulis, boleh nggak aku bilang what I like to challenge from your book? Iseng banget. Jadi Mas Ruby, aku ada yang mau pengen aku challenge dari Mas Ruby. Kalau ini gimana caranya? Invite invite. Wave aku invite dong. Nggak tahu mau nggak? Kok nggak bisa? Iya nggak bisa. Kabur dulu sebelum denger challenge-nya. Ya udah sebentar, dikit aja, dikit aja. Enggak, aku suka sih Mas Ruby bilang tentang bahas tentang The Forgetting Curve yang Herman Ebbinghaus. Eh, Terus habis itu ditulis bahwa it told us to use space repetition to retain us to be not forgetting. What I love to challenge is, why should we remember as much as we can in learning gitu? Oh lagi masak, oke. Okay. Jadi kalau nggak apa-apa Mas Mas Ruby, thank you banget. Yang aku pengen challenge sebenarnya, kenapa kita harus nginget banyak hal tentang apa yang kita pelajari gitu? Karena our brain is for creating, not storing. Jadi itu kayak yang aku pengen challenge. Kenapa harus buat mengingat gitu? Jadi kalau kalau yang dari tesisnya misalnya Mas Ruby tahu tentang second brain, jadi yang penting, atau David Epstein yang range kali ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengaitkan apa yang kita pelajari sekarang dengan apa yang sudah kita pelajari kapan lalu yang sebelumnya itu. Nah, habis itu prosesnya, poin-poinnya udah taruh aja di tempat kamu storing apa yang kamu pelajari gitu. Mau pakai second brain kayak, mau pakai Zettelkasten, mau pakai Parasystem, terserah apapun itu. Biarin aja dulu, biar mereka tumbuh. Nah, jadi menurutku, I don't need to remember as much as I could gitu. Itu aja sih yang mau ku challenge. Tapi apa itu bukan berarti bahwa apa yang diomongin sama Mas Ruby di tentang forgetting curve itu maksudnya nggak tepat. Dia tepat itu salah satu strategi aja, cuman ya begitu sih. Kalau aku sih pengen challenge-nya di situ gitu. Jadi cuman itu aja sih kayak aku pengen challenge dari sebuku, kayak cuman di poin itu aja yang aku ngerasa kayak ini bisa di challenge nih poin ini. Seperti itu. Thank you so much Mas Ruby sudah mampir. Terus yang what else yang aku pengen bahas, oh yang aku seneng banget juga karena Mas Ruby bahas tentang learning preference, tentang VARK gitu, VARK gitu kan, visual, auditory, read or write, kinestetik. Kalau aku soalnya dulu nggak paham ada read or write ya gitu. Akhirnya gara-gara baca buku ini aku aku ambil tesnya, kemudian menemukan bahwa aku multimodal
dan readku tinggi, kinestetikku tinggi, visualku tinggi kayak gitu. Hanya auditori aja yang agak rendah dibanding yang lain. So I really enjoy it. Thank you Mas Ruby juga sudah mention apa namanya the patterns gitu ya, karena aku juga termasuk yang pertama ketika apa namanya itu berarti crowd source ketika di awal itu to kickstart. Dan aku senang banget karena Mas Ruby kan selalu kasih update gitu ya, kayak 2 bulan terus. Oh, bentar, aku pakai repetition dan pengen ingat karena 1-2 hal yang matters banget buat aku. I want to remember supaya decision making lebih cepat. Haha, misal soal stock investing, kepake banget on daily convo as businessman juga. I see, I see. Oh, I got your point. Oke. Jadi ini dalam tanda kutip kayak nggak berlaku ke semua ya gitu ya. Yang nggak first priority atau sering kepake, I put on second brain tuh. Oke, berarti sangat kontekstual kali ya, kalau aku boleh bilang ya. Jadi kayak Mas Ruby sendiri sudah menjelaskan bahwa kayak hanya untuk hal-hal yang sangat penting aja gitu, kayak stock investing karena butuh cepat make decision. Oke, thank you for clarifying this karena menurutku kesannya ya ketika aku baca itu kayak kita harus ingat semua dong gitu, kayak ngapain aku harus ingat semua, kadang kan kita belajar juga nggak semuanya penting-penting banget gitu. Thank you for answering Mas Ruby, menjawab keresahan maksudnya di habis baca. Ada juga tadi Yemima bilang jadi makin penasaran sama bukunya nih, challenge about learning not only memorizing but connecting thing. Yes, kalau menurutku itu iya banget connecting thing, karena kalau nggak ada ini, kalau nggak salah bener deh di bukunya David Epstein yang Range, kalau kita nggak bisa connecting apa yang kita pelajari sekarang sama apa yang kita pelajari dulu gitu, dan kita nggak bisa membahasakannya dalam bahasa kita sendiri, besar kemungkinan tuh hampir kayak 90% it won't work gitu, itu nggak akan keinget juga gitu di nextnya gitu. Thank you Lana, back to cooking lagi, takut gas. Thank you Mas Ruby sudah mampir. Tadi mau bilang apa tadi? Oh iya, karena jadi patron juga dan seneng sih karena hasilnya oke banget. Ini nggak semuanya hal baru juga. Aku sudah beberapa udah baca, but it is really good based on kayak flow-nya itu tadi. Kalau alurnya bacanya enak banget, sip banget. So, kalau kalian nggak ada alasan untuk nggak baca bukunya, karena aku udah bilang seperti tadi bahwa ada Gramedia Digital lagi. Aku nggak promoin Gramedia Digital, tapi kan lumayan kalau kalian bisa baca gratisan kan, dan ini legal gitu. So, menurutku mending kalian install Gramedia Digital, terus habis itu kalian baca. 7 hari, aduh nggak nyampe 7 hari deh, 1 hari aja udah sambil dikerjain ya, ada exercise-nya. That's what I like juga dari buku ini. So see you all, terima kasih, bye bye yang sudah mampir, terima kasih, termasuk Mas Ruby sendiri. Stopnya mana?